Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan staf TU, terima kasih telah berkenan dan menghadiri acara sharing praktik baik dari kami MGMP Bahasa Indonesia dengan tema menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perkenalkan, di sini ada 8 orang guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Mungkin ada yang belum kenal, saya perkenalkan kembali ya Bapak Ibu. Yang pertama ada, kalau kami menyebutnya Bunda karena sebetulnya di sini semuanya mahasiswanya Bunda waktu kuliah ya. Jadi Bunda Dr. Anda Hajah NN Hoiriyah MM. Yang kedua Bapak Miftah Fauji SPD MPD, kebetulan menjadi pemateri yang pertama pada kesempatan kali ini. Yang ketiga Ibu Rafita Humaira SPD sebelah saya. Yang keempat saya sendiri Dewi Fatima. Yang kelima Bapak Nuryaman SPD. Sebelah mana Bapak Nuryaman? Oh, sebelah sana. Yang keenam Ibu Dewi Purnama SPD ada di depan. Yang ketujuh ada Pak Ogi Sofiana SPD. Sebelah sana juga ada. Yang terakhir ada Ibu Mega Permatasari SPD. Baiklah, tidak lama-lama ya untuk pembukaannya Bapak Ibu. Materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Bapak Miftah Fauji. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita dibatasi oleh waktu dan waktu membatasi kita. Maka kita gunakan waktu yang ada untuk mengefektifkan, karena waktunya hanya sampai pukul 8 harusnya, tapi ada waktu 15 menit lagi. Ya, kita efektifkan saja. Pertama ini, judul kita hari ini Langsung door prize. Judul kita hari ini adalah berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Bahasa itu fungsinya untuk apa? Komunikasi. Bahasa itu fungsinya sebagai alat untuk berkomunikasi supaya kita saling mengerti, supaya kita saling memahami. Tidak akan ada pengertian ketika tidak ada bahasa yang terucap. Tidak akan ada kesepahaman ketika tidak ada bahasa yang terungkap. Makanya ucapkanlah kata untuk memunculkan makna, ungkapkanlah perasaan untuk memunculkan kesepahaman. Itu adalah fungsi bahasa. Tidak ada ketika bahasa fungsinya tidak sebagai alat untuk berkomunikasi, maka tidak akan pernah ada pengertian, tidak akan pernah ada kesepahaman di antara kita semua. Baik. Baik, Bapak Ibu, ketika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, ada sebuah jargon yang sangat viral. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah selama ini kita sudah berbicara dengan baik? Apakah kita selama ini sudah menggunakan bahasa yang benar? Baik itu apa? Benar itu apa? Bahasa yang baik dan benar itu apa? Itu kan yang menjadi masalah kita selama ini. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, bukan hanya harus berbicara dengan bahasa yang baik, bukan hanya harus berbicara dengan bahasa yang benar, tapi kita harus memberikan contoh kepada siswa kita bahwa kita mampu berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia itu yang baik dan benar. Bukan hanya baik, bukan hanya benar. Sebab baik belum tentu benar dan benar belum tentu baik. Tapi ketika kita berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar, itulah kita sebagai pendidik, itulah kita sebagai pembelajar bahasa. Bapak Ibu yang saya hormati, bahasa yang baik itu konteksnya adalah situasional, bergantung
lawan bicara kita. Siapa yang kita ajak bicara? Yang penting dalam bahasa yang baik adalah lawan bicara kita mengerti apa yang dibicarakan, lawan bicara kita paham apa yang kita ucapkan, lawan bicara kita mengerti inti dari pembicaraan yang sedang dibicarakan. Itu bahasa yang baik, walaupun tidak benar konteksnya. Jadi dalam konteks bahasa yang baik, tidak benar juga tidak apa-apa. Yang penting lawan bicara kita mengerti apa yang sedang dibicarakan. Itu bahasa yang baik. Yang kedua, ada bahasa yang benar. Kalau benar pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah pemakaian bahasa Indonesia. Ada aturan dalam pemakaian bahasa, ada diksi yang harus kita pilih dengan benar. Misalnya ketika kita memilih kata wanita atau perempuan. Ini wanita atau perempuan? Laki-laki atau pria? Laki-laki punya selera atau pria punya selera? Laki-laki perkasa atau pria perkasa? Nah, wanita atau perempuan? Nah, wanita atau perempuan? Perempuan itu berasal dari dua kata, imbuhan peran dan dari kata empu. Peran maknanya milik, peran maknanya kepunyaan, peran maknanya itu tempat, peran maknanya persinggahan. Sementara empu itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata empu. Maknanya konteks modernisasinya adalah om. Jadi perempuan kalau disatukan milik om. Perempuan kalau kita satukan tempatnya om-om. Persinggahannya om-om. Jadi perempuan itu bisa dimiliki di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Itu perempuan. Nah makanya dalam berbicara dengan menggunakan bahasa yang benar, diksi yang harus kita pilih juga harus benar. Yang tentu itu perempuan atau wanita. Sebab kata ketika kita ucapkan akan memunculkan makna. Makna akan berdampak pada hidup kita. Ketika kita salah mengucapkan kata, maka dampaknya pada kita akan salah. Ya. Wanita karir atau perempuan karir? Wanita karir, tidak ada perempuan karir. Kalaupun ada ya itu tadi karirmu. Ya, milik om, tempatnya om, persinggahannya om. Nah makanya pilihlah kata dengan menggunakan bahasa yang benar. Berarti ada makna, ada nilai rasa. Nilai rasanya harus baik. Laki-laki atau pria? Pria punya selera. Ya, pria punya selera atau laki-laki? Laki-laki punya nilai positif, dia punya nilai negatif. Pria juga punya nilai positif, punya nilai negatif. Nanti suatu saat saya serahkan. Hari ini dibatasi oleh waktu. Yang terakhir, gunakanlah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ada dalam tataran kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, jangan menggunakan bahasa yang benar saja. Jangan hanya menggunakan bahasa yang baik, itu penting siswa mengerti apa yang kita ucapkan. Jangan, karena kita sebagai pendidik, kita sebagai pelaku bahasa, kita sebagai pemilik bahasa, kita harus menjadi model bagi anak-anak kita bahwa menggunakan bahasa Indonesia itu harus baik dan benar. Nah maka bahasa yang baik dan benar itu ranahnya ada di dalam Bapak Ibu semuanya. Ketika mengajar, pengantarnya adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan hanya benar, karena benar belum tentu baik. Bukan hanya baik, tapi harus benar dan baik. Mungkin itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Rafita karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemaparannya untuk pemateri yang pertama Bapak Miftah. Selanjutnya materi yang selanjutnya itu masih berhubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cuma nanti kita akan dipaparkan, dijelaskan dengan banyak sekali contoh yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua kita yaitu Bu Rafita Humaira. Silakan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Miftah. Sebetulnya mungkin dari Pak Miftah lebih kepada pengajarnya ya. Kalau saya mungkin lebih ke siswanya. Jadi tujuan utama untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
itu agar siswa kita itu dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, baik secara lisan maupun tulisan. Mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman ya, ketika mengerjakan tugas anak-anak tulisannya itu luar biasa. Pertama sudah tidak jelas, gitu kan? Yang kedua mungkin tanda bacanya, atau bahkan huruf juga itu kadang-kadang dengan A itu seperti mirip, itu kadang-kadang seperti itu. Nah itu juga sudah termasuk ke dalam menggunakan bahasa Indonesia yang tidak benar gitu, tidak baik gitu ya. Jadi harus kita luruskan sebetulnya. Tapi tidak mungkin kalau misalnya kita harus belajar dulu menulis gitu ya, tidak mungkin. Mungkin kita lebih mengingatkan saja apa yang tidak jelasnya di sana. Nah itu, boleh dilanjutkan Bu Dewi? Jadi sebetulnya siswa kita itu kalau dilatih dari sekarang, apalagi kita di SMK yang notabene mungkin bisa dilanjutkan ke dunia kerja begitu ya. Apalagi kalau siswa kita bekerja, lalu bekerja di luar kota dengan menggunakan otomatis ya menggunakan bahasa Indonesia, karena negara kita ini kaya akan bahasa ya, bahasa daerah itu banyak sekali. Jadi ketika datang ke ibu kota yang harus menggunakan bahasa Indonesia atau kemanapun kita berada gitu ya, khususnya di negara Indonesia, kadang-kadang ada hal yang mungkin membuat orang lain itu tertawa gitu ya, dengan dialek atau mungkin tercampur oleh bahasa daerah ya. Contohnya misalnya ini teh susu gitu kan. Kalau pencedaannya salah, itu maknanya akan berbeda. Kalau pencedaannya seperti ini teh susu, beda dengan ini teh susu, beda kan? Nah itu. Jadi penggunaan apabila teh di sini bisa kalau di dalam bahasa Indonesia menjadi minuman, gitu ya. Teh itu lebih sedikit. Kalau di bahasa daerah, khususnya bahasa Sunda, itu teh itu adalah menunjukkan kata ini gitu. Ini itu hanya sebagai tambahan, ini wadah betul tidak? Oke, sip, poinnya udah keluar. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kadang-kadang atau mungkin penggunaan huruf. Kadang-kadang orang Sunda huruf P, F, P dengan V itu sama aja dibacanya. Kalau membaca pantak, jadinya pantak, gitu kan? Beda dengan peyem. Kalau peyem itu menggunakan huruf P. Vespa, malah ya orang Sunda itu motor Vespa muang, pasti motor Vespa, gitu kan? Nah, itu sedikit demi sedikit saya membiasakan khususnya guru bahasa Indonesia di kelas itu ketika berbicara minimal pelafalannya itu benar, kata mengucapkan huruf, fasilitas, aktivitas. Nah, jadi tidak aktivitas gitu ya. Atau mungkin saya coba Pamista katanya. Pamista apa coba? Panjangnya Viva ya. Miftah Fauzi, karena Pamista menggunakan huruf Z di belakangnya S dan Z. J dengan Z orang Sunda sama aja J, gitu ya. Jajan, ijazah. Kalau orang Sunda apa? Z itu jadi S, ijazah, gitu kan? Nah, pelafalan yang benarnya itu adalah ijazah. Nah, kadang-kadang orang-orang juga kan memanggil saya jadinya Bu Rapita, padahal saya menggunakan huruf F. Nah, dulu saya pernah waktu sekolah ada orang Jakarta, dia kalau teman-teman saya mengambil Rapita diketawain. Lah, bukannya dia pakai huruf F katanya, dia bilang gitu. Terus emang kenapa masalah? Saya bilang gitu. Ya udah nggak enak kan, nggak enak itu hurufnya bukan salah, itu dikoreksi gitu. Oh jadi ya sekarang saya paham itu karena mungkin saya menjadi seorang guru bahasa Indonesia, jadi paham. Oh iya, jadi harus pelafalan itu harus yang benar. Seperti nulis ice juice di bahasa Inggris dibacanya ice juice ya Bu. Kalau di Indonesia kan jadi apa Pak? Jadi ice juice, ya kan? Nah itu. Sedangkan penulisan yang benar bahasa Indonesianya bukan ice juice, orang pakai tulisan ice juice itu dibacanya es juice, bukan. Itu salah. Kalau tulisannya bahasa Inggris ya bacanya bahasa Inggris, ice juice. Itu kayak ice juice. Sedangkan penulisan bahasa Indonesia itu dengan huruf E, S, J, U, S. Udah itu. APV kan kita bagi campur. EPV,
gitu kan? Kalau V, APV, kadang APV gitu ya. APV itu mobil APV gitu kan? Kayak gitu. Dibaca bahasa Inggrisnya APV gitu kan? Betul ya Bu ya? Kalau di Indonesianya APV. Karena huruf ini dalam bahasa Indonesia bukan huruf V, tapi P. Perpaduan antara P dengan F. Jadi V. Kalau V itu bahasa Inggris. Nah, baru tahu ya? Ya, alhamdulillah. Baik, nah bisa dilanjutkan lagi karena ini sudah dijelaskan ya. Oke, terus. Manfaatnya khususnya untuk siswa kita, yang pertama menumbuhkan rasa cinta tanah air, gitu ya, menggunakan bahasa Indonesia itu. Karena tadi sudah saya mengatakan bahwa bahasa di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Kita datang ke Aceh, bahasanya beda. Kita datang ke Papua, beda lagi. Kita datang ke Jawa, Timur, Tengah, beda lagi gitu ya. Bahasa-bahasanya itu berbeda. Maka bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa, mungkin bahasa nasional ya di negara Indonesia, supaya tidak miskomunikasi gitu. Ketika datang ke sini, kan kita tidak mungkin orang Sunda datang ke Papua tiba-tiba harus menggunakan bahasa Papua, kan tidak mungkin, harus belajar dulu gitu ya. Sama halnya berbahasa Inggris ya, ketika keluar negeri juga kan bisa menjadi bahasa untuk berkomunikasi. Yang kedua, melestarikan bahasa, tentu saja ya. Belum Neng? Oke. Kemudian mempermudah komunikasi ya tadi, menambah wawasan dan pengetahuan, lalu mengasah kemampuan nalar dan logika, merangsang munculnya ide-ide baru, membentuk kepribadian serta mengurangi rasa gugup. Apabila kita sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu saja tidak akan gugup sedang berbicara di depan, gitu ya. Tapi dah selama ambil aku sami sih sok deg-degan selaras sama. Seperti dia kayaknya deg-degan, begitu ya. Sama saja. Tapi setidaknya ketika sudah berada di depan, sudah diawali, sudah dimulai, kita langsung mulai percaya diri. Nah itu sebetulnya. Oke, lanjutkan yang Dewi. Sudah? Ini sudah? Araratos? Oke. Oh iya ya. Terus sebelumnya dulu tadi. Oke, terus. Nah tadi Pak Miftah sudah menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tadi kan bahasa yang baik itu adalah bahasa yang dapat dipahami oleh lawan bicara. Seperti halnya kita sehari-hari aja. Ketika Bapak lagi jajan gitu ya. Contoh Bapak Ibu misalnya mau beli sate. Dengan mengucapkan kata atau kalimat Pak, beli sate ayam 5, sapi 5. Pak, beli sate ayam 5, sapi 5. Kalau secara kaidahnya itu sebetulnya salah. Coba kalau misalnya Pak, beli sate ayam 5, itu jelas sate ayam 5. Pas yang keduanya sapi 5. Kok Bapak beli pas yang sapi 5 langsung 5. Gitu kan? Ya, tetapi karena di sini bahasa yang baik di sini adalah setidaknya bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Sudah paham sih, mang ya terus terangan. Oh, berarti sate ayam sama sate sapi itu sudah jelas, tidak apa-apa ya, itu masih bisa ya, karena ada bahasa yang baik. Kecuali kami ngalir dulu bahasa nama Pak, saya beli es krim 2, Pak, bilangnya ke tukang sate, nah itu yang salah. Nah itu berarti ada sesuatu berarti ya. Nah lalu ada bahasa yang benar, ya adalah bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ibu bapak mungkin ingat ya, dulu itu EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah kalau sekarang berubah nama menjadi PUEBI, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah ya, bahasa Indonesia itu terus mengalami perubahan, perkembangan, bahkan kamus bahasa Indonesianya pun terus bertambah Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah masuk ke edisi kelima ya, kamus bahasa Indonesia itu semakin tebal saja gitu ya, alhamdulillah, semakin liar. Nah itu tidak baik itu bahasa ya. Oke, contohnya ada ibu membeli bayam 2 ikat di pasar. Itu jelas. Itu menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan PUEBI atau ejaan yang disempurnakan. Nah, seperti itu. Ibu membeli bayam 2 ikat di pasar. Jadi jelas. Subjeknya ada, predikatnya ada, ya. Kemudian keterangannya juga ada.
Objeknya juga ada. Objek pembeli itu ada sebagai objek. Baik, lanjutkan ini. Nah, kalau ini secara lisan ya, ini ada keberagaman bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh penggunaan bahasa Indonesia yang disadari ataupun tidak. Contoh, maaf Bu, saya terlambat karena ketiduran. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada yang salah tidak dengan kalimatnya? Maaf Bu, saya terlambat karena ketiduran. Coba. Ketiduran, alhamdulillah pinter. Kenapa coba? Bu Dewi mau menjelaskan? Ya, ini agak terpengaruh oleh bahasa Sunda juga sebetulnya, ya, daerah juga. Ya, harusnya apa Bu? Tertidur. Ketiduran itu berarti kepebuan sahata. Nah, loh, ya seperti itu ya. Jadi harusnya dengan menggunakan awalan ter, gitu ya. Tidak ada awalan ke, karena ke itu adalah sebagai kata depan. Ya, dalam bahasa Indonesia ke itu sebagai kata depan. Sedangkan dalam ini penggunaannya kan disatukan. Sedangkan kata depan itu dipisah, harus dipisah dengan kata yang lainnya itu harus dipisah. Sedangkan ter itu sebagai imbuhan. Kalau imbuhan kan harus bersama-sama dengan kata dasar. Jadi tertidur. Ya pada yang orang kali kak kelas kasihan, kunaon bager, kunaon kasep, kunaon gelis. Aduh Bu, saya ketiduran tadi. Siapa bawa sama gitu. Karena maknanya itu berbeda. Yang kedua, saya teh tidak tahu kalau hari ini libur. Tadi sama ya. Saya teh, kata si teteh sok aya wae. Insya Allah orang Sunda hampir semua orang kalau berbicara bahasa Indonesia pasti ada tehnya. Ya teh kotak gitu, teh botol mungkin ya. Yang ketiga ada tolong letakkan buku ini di atas meja. Nah, bahasa daerah khususnya bahasa Sunda terbiasa dengan ada beberapa kata yang di belakangnya itu ditambahkan huruf H. Saya pernah beberapa kali melihat siswa menulis kata saya itu pakai H. Betul itu. Saya tidak, beberapa kali saya menemukan siswa menulis kata saya itu menggunakan ditambah huruf H. Karena mungkin di sehari-harinya terbiasa. Ya memang sih kadang-kadang ya susah ya kalau kita sudah terbiasa saya gitu ya. Padahal di dalam ketentuannya itu saya itu tidak ditambahkan dengan huruf H atau ini gitu ya. Enak sekali sih, emang ini sudah terbiasa ya. Baik, dilanjutkan Ibu Dewi. Nah, ini bentuk kesalahan dalam bahasa tulis. Tadi secara lisan, sekarang secara tulisan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu menulis kata terima kasih itu harus dipisah ya, terima dan kasih, karena mereka berdua memiliki makna yang berbeda. Yang kedua, Anita akan pergi ke Bandung pada hari Jumat. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang masih menulis Jumat pakai tanda petik di atas? Ain. Pak Herman mengakui, alhamdulillah. Jadi ini maksud, kenapa dijadikan contoh? Ini yang terpengaruh oleh bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia itu ada beberapa kata hasil dari serapan bahasa asing, ya. Jadi sebetulnya menulis kata Jumat itu tanpa tanda petik, Jumat aja biasa. Doa juga doa aja, tidak menggunakan tanda petik. Jadi doa aja, gitu ya. Ditulisnya doa, tapi tetap dibaca nama kita karena kita sudah terbiasa mengaji ya, doa gitu. Jadi ain, tidak ada ain dalam bahasa Indonesia ya. Hanya huruf A, B, C, D, E, F tuh gitu ya. Tidak ada A, B, C, D, tidak ayah. Saya seperti itu. Tidak ada A, D, C, D, ya seperti itu. Oke. Dewi suka tertawa. Yang ketiga, lantainya sudah bersih karena sudah disapu. Nah, ada penggunaan kata depan di
sebagai kata depan, ada di sebagai imbuhan. Di kata depan itu harus dipisah. Kalau imbuhan disatukan. Kalau imbuhan, salah. Kalau kata depan itu biasanya menunjuk sesuatu kepada tempat. Ya, di sana, di Tasikmalaya, di sini, di atas, di bawah, pokoknya menunjukkan tempat itu harus dipisahkan, ya. Karena itu yang membedakannya. Kalau yang imbuhan baru disatukan. Jadi ada imbuhan di. Oke? Oke. Di belakang rumah ada pohon durian. Harusnya? Bisa. Bisa, karena belakang di sini menunjukkan tempat. Guru harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kata bertanggung jawab nih, kenapa ini disatukan? Sebetulnya salah. Harusnya dipisah. Nah, betul Ibu Eni. Terima kasih Ibu Eni. Jadi intinya adalah apabila kata dasar diapit oleh dua imbuhan, jadi awalan dan akhiran, disatukan. Kalau hanya satu, salah satunya saja dipisah. Jadi bertanggung jawab itu harus dipisahkan. Menandatangani, nah itu disatukan. Oke, Bu Widi, ya Bu Widi, ya Allah. Duh, aku nawar aku tiba-tiba muncul ketika membuat ini, tiba-tiba muncul nama Bu Widi, nggak apa-apa ya? Bu Widi dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang sudah dilakukannya. Nah ini keliru, jadi harus disatukan. Lanjutkan, Bu Widi, terima kasih. Nah, dalam berbahasa, ketika atau berbicara, kemudian menulis, sebetulnya kalau kita mau mempelajari tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat luar biasa. Dari mulai huruf, lalu ke kata, per kalimat, wah panjang Pak, panjang kali lebar kali tinggi, pokoknya untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar itu lama, bisa berhari-hari, bisa berjam-jam untuk mempelajarinya, untuk memberikan materinya. Jadi ini saya hanya mengambil beberapa saja. Selain huruf tadi, sekarang ada perkata. Ada yang namanya kata baku dan tidak baku. Di sini ada kata aktivitas. Nah, Bapak Ibu mungkin selalu kebingungan menulis aktivitas itu menggunakan huruf F atau V. Yang betul adalah V, ya, Vespa. Jadi menggunakan huruf V. Aktivitas gunakan huruf V. Yang kedua, cedera apa cidera? E atau I? Ya, betulnya E. Cedera. Ya Allah, salah ini. Dibacanya sih jadi detergen ya. Detergen apa deterjen? Detergen ya. Hafal. Hisap. Isap ya. Silakan apa silahkan? Tanpa H ya Bapak Ibu, jangan lupa. Silakan, tidak ada silahkan. Silahkan tidak ada, tapi silakan. Silakan tanpa huruf H. Oke? Boleh. Nah, sekarang secara kalimat efektif namanya itu ya. Ada laptop Ani kebawa oleh Andi. Jelas ya, harusnya laptop Ani terbawa oleh Andi. Kantor di mana dia bekerja tidak jauh dari rumahnya. Nah, ini terkadang terpengaruh oleh bahasa asing, bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris tuh posisi-posisinya kadang-kadang tidak sesuai dengan penempatan di bahasa Indonesia. Nah, tuh bahasa nanti Bu, namanya apa sih kalau di bahasa Inggris? Jadi kayak kalau diurutkan itu maknanya jadi beda gitu di bahasa Inggris itu, gitu kan? Biasanya begitu ya. Aduh, saya nggak punya contoh lagi. Apa sih namanya Bu? Ya, diterangkan menerangkan itu beda ya. Nah, seperti itu. Jadi kantor di mana dia bekerja tidak jauh dari rumahnya, harusnya kantor tempat dia bekerja tidak jauh dari rumahnya. Kata di mananya dihilangkan.
Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Kan ya Bu, Bapak, kadang-kadang ya yang di depan yang sedang berbicara, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Pada saat naon eta terima kasih dan moal katingali panginten muhun cekap terima kasih. Saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, sedalam lautan. Ya, kalau dalam aturan bahasa Indonesia itu tidak perlu gitu ya, Bapak Ibu. Cukup saya mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya siapa. Udah cukup seperti itu. Tidak perlu ditambahkan sejauh lautan. Tidak ya. Terima kasih ya. Nah, di sini nih ada contoh ya, Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ada yang di kotak. Ini pesanan kue ya. Nih, kalau kita salah penjedaannya, apalagi dalam tulisan, itu akan sangat fatal Bapak Ibu. Luar biasa, itu akan sangat fatal sekali ya pengaruhnya. Ini yang diberi kotak ini adalah pesanan seseorang customer kepada tukang kue. Warna pink, gambarnya 2 orang cowok dalam kurung baju hitam sama cewek dalam kurung pakai jilbab M, baju warna peach. Dengar sekali lagi ya, warna pink, gambarnya 2 orang cowok dalam kurung baju hitam sama cewek dalam kurung pakai jilbab M, baju warna peach. Jadi dia pesan kuenya itu harus ada gambar cewek sama cowok, karena ini suaminya yang akan mengirimkan kue kepada istrinya lagi ulang tahun, dan hasilnya jreng. Nah, jadi 2 laki-lakinya karena tadi penjedaannya itu salah. Jadi warna pink, kembali lagi nih coba. Tuh, pentingnya tanda baca kan ya tadi. Warna pink, gambarnya 2 cowok. Berarti nggak salah dong yang tukang dagang kuenya. Warna pink, gambarnya 2 cowok pakai baju hitam sama cewek pakai jilbab dan baju warna pink. Harusnya gimana coba? Warna pink, Gambarnya 2 orang, koma. Gambarnya 2 orang, Koma. 1 cowok dan 1 cewek. Yang cowoknya, sebetulnya memang harus rinci sebetulnya. Kalau begini kan jadinya fatal lah. Siapa itu yang satu lagi? Jadi masalah nanti. Coba Neng, terus. Nah, jadi masalah kan? Jadi 2 laki-lakinya bingung. Nah itu Bu, kadang-kadang kalau bicara atau menulis salah tanda baca itu bisa fatal. Lanjut Neng. Sudah ya? Alhamdulillah. Kita masuk kepada Durkais. Baik, Bu Rita. Siapa Sedikit yang mau hadiah? sebentar, karena ini adalah praktik baik. Ada beberapa yang menggelitik saya selama ini sebetulnya. Bapak Kepala, mohon izin. Saya sering mendengar Pak Yayan, ada Pak Yayan mungkin. Pak Yayan ataupun Ibu Lia ketika mempersilahkan seseorang untuk memberikan sambutan, itu masih ada kalimat yang salah. Tolong setelah ini tidak ada lagi kesalahan itu terjadi. Karena ini adalah praktik baik, saya ingin sedikit memberikan masukan. Ketika kita memberikan atau mempersilahkan seseorang untuk memberikan sambutan, misalnya sambutan yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilahkan. Kita mempersilahkan Bapak Kepala Sekolah, kita tidak mempersilahkan waktu dan kita tidak mempersilahkan tempat. Yang kita persilahkan itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Maka si pembawa acara nanti setelah ini saya tidak mau mendengar lagi karena saya sudah sampaikan hari ini, karena ini adalah praktik baik. Mudah-mudahan kebaikan ini menjadi sesuatu yang bisa berlanjut. Jadi ketika kita akan mempersilahkan Bapak Kepala untuk memberikan sambutan, langsung saja sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah disilahkan. Bukan waktu dan tempat, nanti waktu dan tempat yang maju ke depan, yang tangan maju ke depan nanti, yang pagi-pagi maju ke depan, kan tidak mungkin. Nah maka kalimat-kalimat ini, karena ini adalah praktik baik, mudah-mudahan setelah ini saya sudah berikan pencerahan, tidak lagi terjadi Pak Yayan atau siapa saja nanti yang menjadi moderator, Bulia atau siapapun itu, nanti tidak lagi terjadi mempersilahkan waktu dan tempat, karena yang kita persilahkan adalah Bapak Kepala Sekolah. Langsung saja, sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah disilahkan.
tidak perlu memakai waktu dan tempat. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mau bertanya Bapak Bambang? Oh, Bapak boleh. Bapak Bambang dulu ya Pak ya? Silakan maju ke depan. Nah, itu juga tidak baik. Nah, salah itu. Sebentar Pak Bambang. Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan berbicara. Dari penjelasan barusan, saya sangat senang dan istilahnya saya bisa tafakur. Berarti selama ini yang saya laksanakan dalam atau ketika mendidik anak itu bahasa atau instruksi saya banyak yang salah gitu ya. Tapi saya berpikir kembali, ketika saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya jadi cemoohan anak. Karena di olahraga itu banyak saduran dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Ring, lubang, ya. Ayo anak-anak, masukkan bolanya ke lubang. Kemudian dribbling, menggiring bola. Ayo, giringkan bolanya ke kiri, giringkan bolanya ke kanan. Ya. Kemudian offside. Susah gitu ya. Ketika saya mengajar misalkan ada instruksi, gimana offside dan bahasa Indonesia. Itu jadi tolong nanti tim bahasa Indonesia mungkin khususnya untuk saya karena saya banyak kesalahan dan teman-teman saya di olahraga banyak sekali kesalahan gitu ya. Tolong dimaafkan. Ketika saya memberikan instruksi kepada anak-anak, karena ini tujuannya ke anak. Kalau saya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agak sedikit sulit dan tolong dibantu untuk saduran bahasa Inggrisnya, instruksi bahasanya ke anak itu harus seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bambang. Mau Bapak? Nanti ditambah sama Bu Rafitanya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Yang pertama, kita selalu dicemoohkan oleh anak ketika kita berbicara bahasa yang baik dan benar. Itu karena apa? Yang pertama, bahasa itu adalah kebiasaan. Ketika kita membiasakan yang benar, maka yang benar itu kita anggap benar. Mengapa kita selalu dicemooh oleh anak? Karena kita membiasakan yang salah, akhirnya yang salah dianggap benar. Nah, maka biasakanlah yang benar supaya yang salah tidak dianggap benar. Karena bahasa itu adalah kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa bahasa itu ada yang baik, ada yang benar. Mungkin dalam konteks ini Pak Bambang berkata dengan baik, walaupun tidak benar. Selama itu dalam konteks dipahami, itu bisa-bisa saja. Tapi karena kita konteksnya dalam konteks pembelajaran, maka tetap pembelajaran itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Maka gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Walaupun kita ditertawakan, yaitu resikonya mengajarkan kebenaran itu. Karena bahasa itu adalah kebiasaan. Kata orang, bisa karena biasa, walaupun kebiasaan belum tentu dilakukan oleh orang karena bisa saja dilakukan oleh orang karena terpaksa. Tapi terkadang keterpaksaan adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan ketika kita ingin mengajarkan pada sesuatu yang benar. Ya, itu yang terakhir. Oh ya, boleh. Bapak menambahkan sedikit. Ya, tadi mungkin Pak Bambang ya sudah disampaikan bahwa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia itu disesuaikan. Iya, disesuaikan. Tidak apa-apa Bapak ada bahasa Inggris karena itu kan ada istilahnya ya dalam olahraga. Prematiknya itu tidak apa-apa, silahkan. Yang penting, yang jelas Bapak sudah berusaha menyampaikan itu. Dan memang mungkin kalau olahraga itu kan istilahnya outdoor ya, kadang-kadang ya kayak lagi santai aja sebetulnya. Oh iya, atau maksudnya mungkin karena kan praktik ya, gerak gitu ya, yang butuh gurunya itu kan kayak ikut gitu ya, ikut bergabung. Kalau di kelas itu kan lebih kesannya tuh kan formal, terus siswanya itu betul-betul fokus ke kita gitu ya, jadi memperhatikan apa yang kita ucapkan. Nah, itu mungkin lebih ke sana Pak Bambang. Ya silakan disesuaikan saja. Baik, Pak Kedar. Ditambahkan sebentar. Oh, Ini mohon. Saya akan menjelaskan di
bahasa Indonesia itu kan ada pragmatik, ada diksi yang tepat. Diksi itu pilihan kata yang tepat, ini kaitan dengan istilah. Contohnya, misalnya di istilah komputer, di laptop kan ada delete ya. Delete itu maknanya kalau di bahasa Indonesia itu hapus. Tetapi ketika seorang guru menyuruh siswa papan tulis delete, cocok tidak? Itu tidak cocok karena delete itu kaitannya dengan komputer, gitu kan? Nah itulah disebut dengan pragmatik di situasi kondisinya seperti apa. Nah itu ya, jadi tidak semuanya bisa diterapkan dalam kaidah yang sama aturan kata Jadi boleh mengacu kepada istilah. Itulah yang disebut dengan diksi. Misalnya saya ketika ngawang, jangan searching, jangan searching. Lagi ulang, searching, jangan searching. Cek ibu teh, ulang niror, nggak niror, teh kena HP. Kalau tuh, jangan nyontek, beda kan? Kalau nyontek pasti kena catatan. Nah itulah ketika kita diksi dengan siapa, disitulah dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan pragmatik. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Jadi itu kalau pragmatik boleh gitu ya. Aja disesuaikan dengan konteksnya, saja. dengan konteks itu kan. Jadi Bapak ketika tidak boleh ring karena tadi tidak sesuai dengan Jadi masih boleh bisa boleh tidak menyalahi. Tapi kalau kita penerapan katanya tidak sesuai dengan konteks seperti tadi hanya delete papan tulis. Ini gaya delete papan tulis. Makanya kan hapus kan tidak tepat. Delete yang salah ketika kita memberikan siswa yang pakai gunanya masih di laptop kan di delete nih, itu kan tidak ada istilah-istilah khusus yang bisa diterapkan. Seperti dalam bahasa Arab saja kan sama. Ketika kita bertanya, Bang pada sholat di mana? Pada di tempat sujud, jawabannya itu tidak. Tidak kan? Pada ke mana Pak? Pada sholatnya, pada di mana? Pada ke masjid. Itu kan? Karena sajadah yang di rumah tidak gitu asipannya ya. Yang sudah masuk ke dalam tataran bahasa Indonesia tidak dikatakan tempat sujud kan, tapi masjid, gitu kan? Dan itu orang sudah paham, itu yang disebut dengan diksi, ada yang masuk ke serapan bahasa Indonesia, ada yang belum. Ya. Jadi itu salah satunya. Terima kasih Bunda. Mungkin cukup ya Pak Bambang. Ya selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, di kurikulum bahasa Indonesia adakah satu materi terkait dengan pertama misalkan pembuatan surat lamaran, yang kedua kurikulum vitae atau riwayat hidup, kemudian teknik presentasi dan wawancara, karena itu sangat terkait dengan tamatan yang dihasilkan dari SMK. Yang saya rasakan gitu, ketika siswa disuruh membuat laporan saja di kelas saya, misalkan laporan pembuatan perencanaan instalasi listrik, itu siswa ada kesulitan, masih ada kesulitan, apalagi pada saat presentasi itu mungkin perlu banyak pembiasaan baik tadi, khususnya terkait dengan bahasa, misalnya di bahasa Indonesia, untuk lebih melatih anak-anak kita, misalkan real pembuatan surat lamaran, ini versi Telkom nih, ini versi misalkan membuat esai buat ke Unsil nih, ini versi ini, misalkan seperti itu, sehingga nanti efeknya, dampaknya dapat dirasakan pada saat siswa mengikuti wawancara itu tidak sulit. Karena contoh kasus saja, misalkan pada saat pertama kita masuk ke kelas, ya coba perkenalkan diri Anda di depan kelas. Itu dikasih waktu 2 menit untuk cerita tentang dirinya, itu paling 15 detik. Nama saya, sekolah saya dari mana, kemudian saya tinggal di mana. Selebihnya siswa nggak bisa. Seperti itu. Yang saya rasakan di dalam kelas saya. Saya minta Anda mengenalkan diri Anda. Kemudian apa sih kelebihan Anda dibanding orang lain? Kemudian apa sih visi Anda ke depan? Misalkan seperti itu.
Jadi apakah ada kurikulumnya? Kalau misalkan tidak ada, mohon diadakan. Bagaimanapun caranya masukkan ke dalam silabus atau masukkan ke dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit langsung saja supaya lebih efektif. Semuanya sudah ada Pak di kurikulum, surat lamaran, interview dan semuanya. Hanya yang jadi masalah adalah ketika kami di kelas sudah mengajarkan tentang cara membuat surat yang baik, cara membuat lamaran yang baik, cara interview yang baik, tiba-tiba di jurusan juga dikasih lagi materi tentang pembuatan surat lamaran yang tidak sama dengan yang kami ajarkan. Terus nanti di BP dikasih lagi materi tentang surat lamaran, akhirnya tumpang tindih. Nah, makanya di sini mungkin harus ada kolaborasi lah antara kami guru-guru bahasa dengan di jurusan dengan di BP. Ketika ada pembekalan kepada anak tentang surat lamaran, kami libatkan. Jangan sampai seperti kata Pak Haji Endang yang sudah pensiun, orang mang tiap tahun ngajarkan surat lamaran bener tiba-tiba sapo wae leungit. Jangan sampai ada kata-kata semacam itu. Kami mengajarkan selama ini tentang menulis surat lamaran yang benar. Tiba-tiba dari jurusan dikasih lagi contoh surat lamaran yang tidak sama dengan yang kami ajarkan. Nanti di BP dikasih lagi yang tidak sama dengan yang kami ajarkan. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini ada kolaborasi antara kami guru-guru bahasa dengan jurusan, dengan guru BP sesuai dengan kebutuhan. Kami bisa memberikan, misalnya di interview kami sudah mengajarkan, karena kelemahan terbesar anak-anak SMK 2 ternyata di interview. Ketika tes tulis hampir sempurna anak SMK 2 itu tes tulisnya, pengetahuannya. Tapi ketika sudah interview mereka lemah. Ketika pertanyaan pertama saja, coba ceritakan tentang Anda. Apa yang harus diceritakan? Ternyata anak-anak menceritakan, semuanya diceritakan. Padahal ketika ada pertanyaan, coba ceritakan tentang Anda, kita tidak perlu menceritakan tentang diri kita seluruhnya. Nah, makanya saya harapkan ada kolaborasi lah setelah hari ini, karena di bahasa Inggris juga ada tentang surat menulis surat lamaran, tentang interview. Di kami bahasa Indonesia juga ada. Yang selalu jadi masalah adalah ketika kami sudah mengajarkan tentang surat lamaran yang benar, yang baik. Bahkan sekarang kan ada surat lamaran elektronik yang sudah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional. Ada aturan-aturan tata cara menulis surat lamaran yang dikeluarkan oleh Badan Kearsipan Nasional yang kami semuanya pelajari itu. Yang mudah-mudahan setelah ini guru-guru bahasa Indonesia, guru-guru bahasa Inggris dengan jurusan bisa berkolaborasi ketika membuat laporan, misalnya laporan PKL. Mengapa laporan PKL-nya setiap jurusan beda-beda? Padahal di kelas kami sudah mengajarkan tentang membuat laporan dengan benar. Tapi ketika di jurusan ulang magang misalnya, ulang PKL, mengapa setiap jurusan laporannya beda-beda? Karena kami di kelas sudah mengajarkan tata cara membuat surat laporan. Tapi ketika di jurusan beda-beda lagi. Nah, mudah-mudahan setelah ini ada kolaborasi lah antara guru-guru bahasa. Ketika jurusan mau PKL, coba libatkan kami. Bukan kami ingin dilibatkan, tapi kami ingin semua yang sudah kami ajarkan itu tidak membingungkan anak. Ketika kami sudah mengajarkan kepada anak tentang surat lamaran, jangan dibingungkan lagi di jurusan dengan memberikan contoh surat lamaran yang berbeda dengan yang kami ajarkan. Mudah-mudahan ada kolaboratif lah antara kami, BP dan jurusan. Mungkin itu Bu Ramita mau menambahkan. Mungkin nanti kita bisa berkomunikasi ya Pak ya, dengan jurusan-jurusan gitu. Mungkin kalau di jurusan listrik dari perusahaan ini bagaimana contohnya, mungkin nanti kita bisa lebih diluruskan lagi gitu ya Pak. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, boleh silakan yang mau ke depan. Asik, Pak Ajis. Oke, Pak Ihsan boleh. Pertanyaannya adalah, Semen, baru 2 orang, Pak Ajis dulu. Pak Ajis, badai kata baku, badai kalimat efektif, Pak Ajis. Kata baku. Pak Ajis, sekadar atau sekedar? Sekedar. Bagaimana Bunda? Jawabannya Bun? Sekedar. Jawabannya apa nih? Sekedar atau sekadar? Apa Pak? Pak Ajis? Pak Aziz? Sekedar atau sekadar? Digentos.
Baik, Kak. Betul untuk Pak Andi. Jadi sekadar ya, bukan sekedar tapi sekadar. Pak Esan, resiko atau risiko? Iya, bagaimana Bunda? Risiko katanya. Betul, tepuk tangan untuk Pak Esan. 2 orang lagi. Di sini ada kalimat efektif, silakan Bapak Ibu ubah ke dalam kalimat yang efektif. Agus di taman menanam pohon buah. Agus di taman menanam pohon buah. Bu Ade, silahkan. Ayo, Bu Ade. Bu Ade dulu, Pak. Sebenarnya kalimat ada lerasnya. Pertama kesalahannya di taman karena menunjukkan kata tepat harusnya menggunakan spasi. Kedua, kata keterangan tepat biasanya Ditunda. Jadi Agus menanam pohon buah. Agus menanam pohon buah di taman. Betul. Dan di tamannya harus dipisah. Terima kasih. Sekarang yang keempat, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mahasiswa itu belajar di kampus seharian dari pagi sampai sore. Masya Allah. Bapak, coba Bapak boleh disebutkan di jawabannya, silakan. Mohon maaf. Ya. Menurut saya ya, itu kepalanya dihapus. Jadi saya melihat dengan mata saya sendiri, mahasiswa itu belajar di kampus seharian dari pagi hingga sore. Kepala itu, saya melihat dengan mata sendiri, mahasiswa itu belajar di kampus seharian dari saya melihat dengan mata, saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar di kampus seharian dari pagi sampai Aduh, mohon maaf ya Pak. Berdiri Bu Andi, biar terlihat, agar terlihat bukan. Ya, jadi coba balik aja jawabannya. Saya melihat mahasiswa itu belajar di kampus seharian. Nah, betul apa betul Ibu? Nah, jadi Pak, saya melihat itu kan dengan mata. Jadi tidak perlu diucapkan, disebutkan lagi. Sudah jelas melihat itu dengan mata. Pakai kepala lagi gitu ya. Lalu sendiri, ya itu kan saya. Tadi ada kata saya. Saya melihat mahasiswa itu belajar di kampus seharian. Yang namanya seharian, kita sudah tahu waktunya dari pagi sampai sore. Bahkan bisa dikatakan 24 jam juga bisa ya. Jadi sudah berhenti. Terima kasih. Baik, untuk hadiahnya yang akan menyampaikannya Bapak atau Bunda? Ya, semuanya ke depan dulu. Tadi yang bertanya juga Pak Bambang dan juga Pak Kendar. Ya, ada tambahan sebagai Ada sedikit apa ya? Ya, silakan semuanya yang bertanya dengan yang menjawab boleh ke depan semuanya. Pak Bambang, Pak Kendar, Pak Haji, Pak Aziz dan Pak Peri, semuanya. tapi ini kocok hadiahnya jadi mana itu. Siap. Berbeda ya bajunya. Pak, hari ini aman Pak Peri masalah, nggak ngapain.
sana kok. Banyak Yang nomor 2 ini silah. Ya, sebentar. Yang ada nomornya dulu, Nomor 3 siapa? Sebentar ya, Kak Karila ya. Pak Esa nomor nomor 1. Untuk Pak Karila hadiahnya voucher makan sebesar 20.000 di Pak Karila ya. Oke. Voucher makan sebesar 20.000 ya Kak ya. Oke, di warung nasi Pak Haji ya. Oke. Baik, inilah para pemenang kita. Terima kasih Bapak Ibu. Pak, Bapak juga di sana. Oke, Deo. Panggilan, Pak Panggilan. Cepat dia tuh, Pak. Pak Irin, silakan sampai Bapak. Potong dulu Bapak. Kita yuk kita piagam piagam. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke. Lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga menjadi penyemangat lagi ya untuk bisa belajar berbahasa. Baik, kita langsung oleh Bu Dewi, silakan. Ya, terima kasih atas perhatian dan antusiasnya dari Ibu Bapak semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, materi yang sudah kami sampaikan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan mohon maaf bila masih belum ada yang mendapatkan hadiah, mungkin lain waktu kita bisa bagi-bagi lagi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk FGMP Bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, bintang kebaikan kami berikan kepada pemateri kita, Bapak Irfan Fauzi SPD. Kemudian Ibu Rafita Humaira dan moderator yaitu Ibu Dewi Fatimah SPD. Disilakan untuk ke depan dan mohon perkenan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan hadiah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mohon maaf juga mungkin ini melebihi waktu yang telah ditentukan, saking antusiasnya, saking semangatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.